Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Taib, kaifa halukunna ya banati? Naam, jamil, nastamir darsana fi darsi at-tauhid wa takallamna bil usbu' al-madi 'an asy-syirki ta'rifuhu wa anwa'uhu. Naam, qabla kulli syai' as'alukunna ya banat wa arsilna al-jawab ilayya abra WhatsApp. Baik. Siapa yang pertama kali mengirimkan jawaban ke ustazah, falaha natijah. Jamil. Ma ma'na syirk? رقم الأول، ما معنى الشرك؟ رقم الثاني، ما معنى الشرك الأكبر؟ رقم الثالث، هل الشرك الأصغر يخرج من الملة؟ Barakallahu fikunna jami'an. Wa aqul tafaddalna arsilna al-ghiyab aidha. Sekalian kirimkan absensinya ya ke ustazah ya, ke nomor ustazah ya. Kelas 9A dan B sudah ada grup khusus kan untuk absen, silahkan. Ustazah tunggu 10 menit dari sekarang ya, berarti 10 menit dari sekarang. Barakallahu fikun. Syirik kemarin kita bilang terbagi menjadi dua, ada syirik besar dan syirik kecil. Kemudian syirik kecil ada terbagi menjadi dua lagi, ada syirik zahir dan ada syirik khafi. Wabahathna an syirkil khafi. Intahayna min syirkin khafi, alaysa kadhalik? Taib. نعم، والآن يتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر وهي طيب. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang syirik besar dan syirik kecil, kemudian sudah Ustazah sebutkan pembagian syirik kecilnya juga. Kemarin ada yang nanya ya, tapi nggak sempat Ustazah jawab dari sini, tapi udah Ustazah jawab dari WhatsApp ya. Nah, sekarang kita mau kasih poin-poin apa itu perbedaan furuq baina syirkil akbar wal asghar, antara syirik besar dan syirik kecil. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, syirik besar, asyirkul akbaru yukhriju minal millah. Millah ma'nahu din. Asyirkul akbar yukhriju minad din. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wasyirkul asghar la yukhriju minal millah. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena dia sudah di ujung tombak dan bisa mengantarkannya kepada syirik besar sehingga mengeluarkan dia dari agama. Barakallahu fikum. Yang kedua, apa beda antara syirik besar dan kecil? Asyirkul akbar yukhallad
sahibahu finnar. Syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wa syirkul asghar la yukhallat sahibahu fiha in dakhalaha. Sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka kalau seandainya dia masuk neraka. Jadi beda ya, kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Yang ketiga, perbedaan antara syirik besar dan kecil adalah asyirkul akbar yuhbit jami'al a'mal. Syirik besar yuhbit menghapuskan jami' semua amalan-amalan yang telah dilakukan pelakunya, yang telah diamalkan oleh pelaku syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan, tapi ia menghapuskan amalan yang saat ia beramal dia ria, atau saat dia beramal dia hanya mengharapkan dunia saja. Baik. Hanya itu saja yang terhapus ya, hanya itu saja yang terhapus, tidak berpahala. Kalau syirik besar tadi saya contohkan semalam seperti nenek-nenek misalnya sudah 60 tahun misalnya, atau orang yang sudah 60 tahun selama ini dia sholat, puasa, haji, zakat, di umur yang ke-60 tahun dia melakukan syirik besar, maka amalannya dari umur selama 60 tahun terhapus semuanya tanpa sisa. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil, maka yang terhapus amalannya adalah amalan yang dia lakukan karena dia riya atau sum'ah atau mengharapkan hanya dunia saja. Barakallahu fikun. Dan yang terakhir, beda antara syirik besar dan syirik kecil adalah syirik besar yubihud dam wal mal. Kalau pelaku syirik besar, apabila seseorang melakukan syirik besar, maka darahnya halal ditumpahkan dan hartanya halal dirampas. Sedangkan syirik kecil tidak. Barakallahu fikunna jami'an. Jelas ya? Nah, ini harus kalian pahami dan kalian hafal. Naam, nakhtu ila al-fasli tsalits. Al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kufur, apa itu kufur? Baik, kalau yang kemarin syirik, apa itu syirik? Ma ma'na syirku ya banat? Baik, unzurna aidah. Unzurna ma ma'na syirik. Ju'ila syarikun lillah ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Menjadikan sekutu, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala atau uluhiyah, ibadah ya, itu syirik. Amma kufur, ma ma'na al-kufru? Al-kufru lughatan am fil lughati. Kufur secara bahasa adalah at-taghtiyah wa sitr. At-taghtiyah, ma ma'na taghtiyah? Ghita, tutup. Asitr juga penutup, berarti yang halus, yang tidak kelihatan, itu kufur secara bahasa. Wal kufru syar'an, sedangkan secara istilah syar'i, kalau kita bilang kufur, istilah syar'inya apa arti kufur? Kufur artinya diddul iman, kebalikan dari iman. Ma ma'nal iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi. Ammal kufru diddul iman. Baik, kebalikan dari iman, berarti dia tidak al-iman. Baik, fa innal kufra adamul iman billah wa rusulihi. Ya, di sini kufur adalah secara syariat adamul iman billah, adam khalin, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya, rasul-rasul yang Allah utus. Sawaun kana ma'ahu takdzib
Aw lam yakun ma'ahu takdzib. Baik. Tidak mengimani bahwasannya tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya sama halnya dengan atau tanpa pendustaan. Apa maksudnya? Misal, ada orang yang tidak percaya bahwasannya, tidak percaya dan tidak beriman bahwasannya ada Allah. Tidak percaya dan tidak beriman, takdzib. Dia mengingkari bahwasannya ada Allah. Baik. Atau yang tanpa pengingkaran, dia ragu. Bal syakka, dia ragu, ada enggak ya? Ada enggak ya? Rasul tuh ada enggak ya? Baik. Bal syakka wa raib. Syakka artinya ragu, raib juga ragu. Au i'rad, i'rad menentang. Au hasad, hasad. Au kibr, kibr sombong. Au ittiba' li ba'dil ahwa'id sada anit tiba'ir risalah, atau mengikuti hawa nafsu ya. Wa in kanal mukadzib a'zam kufran, walaupun kalau seandainya nih, tadi kan kita bilang kufur adalah adamul iman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dia tidak beriman secara mutlak atau dia ragu. Baik. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak beriman, memang gak beriman gitu, dia mendustai bahwasannya ada Allah dan ada Rasul, maka a'zam kufran, kufurnya lebih besar dibanding yang jahid al-mukadzib hasadan, dibanding orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena jahid, mukadzib, hasadan, misalnya karena dengki atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas penjelasan Ustazah, silahkan kalian boleh tanya ya. Nanti insyaallah Ustazah jawab. Barakallahu fikum. Ba'daha anwa'ul kufr, anwa'uhu, pembagian kufur, anwa'uhu. Al-kufru naw'an, kufur ada dua. An-naw'ul awal, jenis yang pertama kufrun akbar, kufur, kekufuran yang besar, yukhrij minal millah, kufur yang besar, mengeluarkan seseorang atau pelakunya dari agama Islam. Wahwa khamsatu aqsam. Nah, kufrun akbar, kufur besar ini ada 5. Oke, ada 5 bagian. Al-qismul awal, yang pertama kufrut takdzib. Kufrut takdzib, kufur dengan takdzib. Dalilnya apa? Perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Baik. Wa man azlamu mimman iftara aw kadzdzaba bil haqq.
Taib, afwan ya banat. Nukarir ya, kita ulang ya. Pembagian kufur yang pertama adalah kufrut takdzib. Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Dan siapa yang lebih zalim daripada seseorang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, mendustai Allah Subhanahu wa taala dan berdusta dan mendustai tentang kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepadanya. Alaysa jahannama mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam tempat kembalinya orang-orang kafir? Taib, silahkan lihat terjemahannya ya Kak di surah Al-Ankabut ayat 68. Kemudian ini pembagian yang pertama, pembagian kufur yang besar yang pertama. Yang kedua, pembagian kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kufur karena dia enggan, kemudian karena dia sombong. Ma'at tasdiq, tapi dia meyakini bahwasannya ada Allah dan ada Rasul, tapi dia sombong ya. Kufur karena dia sombong dan dia enggan. Dalilnya apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34, yang artinya ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, kemudian mereka sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Karena dia kufur. Kufurnya kufur apa? Kufurnya karena dia enggan. Aba, dia kufur, dia enggan. Wastakbar, dan sombong. Wa kana minal kafirin. Baik. Pembagian kufur besar yang ketiga adalah kufrus syak, wa huwa kufruz dzan. Kufur syak, dia ragu-ragu. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Baik, silakan lihat surah Al-Kahfi ya, apa artinya ini. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irduditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Taib, di sini dia bilang wa ma azunnu sa'a, aku enggak yakin kalau hari kiamat itu akan datang. Jadi dia syak, ragu, tidak yakin. Taib. Kemudian pembagian kufur yang keempat ada kufrul i'rad. Al-i'rad, menolak ya. Dalilnya adalah walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang datang kepada mereka, terhadap apa yang mereka diperingati, mu'ridun. Mu'ridun berarti enggan, menolak, berpaling. Dan pembagian yang terakhir, kufur yang besar yang terakhir adalah kufrun nifaq. Dia kufur karena dia munafik. Oke? Kufur nifaq. Nifaq tuh munafik ya, kufrun nifaq. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, dzalika bi'annahum amanuni. Dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Silakan lihat surah Al-Munafiqun ayat 3. Itu semua karena mereka beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi. Fatubi'a 'ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka dari kebenaran. Baik. Barakallahu fikunna ya banat. Kalau seandainya ada
pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Ustazah Abro WhatsApp. Barakallahu fikun. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang tentang kufur yang kedua ya. Kufur kecil. Apa itu? Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, barakallahu fikunna ya banat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.